baca itu. Rasulullah kan yang baca doa ini, lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasum. Yang membaca doa ini pada pagi hari, maka sepanjang hari dirinya, keluarganya ataupun hartanya tidak akan ditimpa sesuatu yang buruk. Kebakaran buruk atau bagus? Saya sudah baca, nggak bakal ada keburukan yang menimpa saya. Kalau kalian tidak percaya, kita buktikan. Semua pergi ke kampungnya Abu Darda. Itu kampung semuanya sudah terbakar kecuali rumah Abu Darda di tengah-tengah masih utuh, nggak terbakar sama sekali. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian. Nah, karenanya itu mereka orang yang menjalankan sunnahnya Nabi, yang berzikir, yang menjalankan adabnya Nabi, mereka inilah orang yang paling aman, yang paling selamat, yang paling dijaga, yang paling dilembutkan oleh Allah di tengah musibah yang dahsyat sekalipun. Walaupun mereka terkena percikan-percikan musibah, akan tetapi kelembutan Allah selalu menyertai mereka. Dan kalaupun mereka terjadi mati meninggal dunia, akhirat lebih baik untuk mereka daripada dunia. Dan jadilah kita orang-orang yang selalu bersama Allah. Orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala dia aman. Begitu. Itu sampai-sampai dikatakan bahwasanya inna shawa'iq tusibu mu'min wa kafir wa la tusibu dzakir Allah. Petir halilintar bulan bisa menyampar mukmin dan kafir bisa sama beradab. Tetapi tidak akan menimpa orang yang berzikir kepada Allah. Dia berzikir dalam keadaan berzikir tidak bakal disambut oleh petir dan badai. Sebab orang yang berzikir kepada Allah mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya ikan yang kita tangkap di lautan itu ikan yang kena pancing, yang kena jaring, yang kita makan dari yang kena pancing, kena jaring, itu segala sesuatu di muka bumi pasti berzikir. Tapi ketika ikan itu lupa dari zikirnya, itu yang kena pancing. Jadi yang kita makan itu ikan yang ghafil. Yang saat itu dia lupa zikir kepada Allah, dan yang kena pancing, begitu nasibnya dia siapa tahu lupa dari zikirnya sehingga berakhir di pengolengan. Alhasil saudara-saudara sekalian, ayo pelajaran buat kita sekalian untuk membentengi diri kita, keluarga kita, famili kita, teman-teman kita, ajarkan ini kiat-kiat untuk menyelamatkan kita dari segala keburukan. Bersedekah walaupun sedikit di pagi hari, sholatul jamaah terutama isya dan subuh, kemudian juga mengajarkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga jaga wudu, bersuci, jauhkan diri dari maksiat, jauhkan diri dari maksiat, jauhkan diri dari maksiat. Begitu orang kalau sudah maksiat, ada aja musibah yang datang. Kalau sudah maksiat, ada aja musibah yang datang. Ala kulli hal, ketika ada musibah datang kepada dia itu teguran dari Allah Taala untuk mengingatkan dia untuk mengerem diri dari maksiat. Kadang dapat penyakit atau dapat sakit untuk menyadarkan dia. Ada salah seorang Rasulullah ditawarkan oleh Rasulullah, ada seorang wanita, kami ingin engkau menikah dengan wanita ini. Wanita ini cantik, bagus, dan satu hal, dia tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit sekalipun juga. Kamu nggak jadi dengan orang. Orang kalau nggak pernah sakit berarti tidak ada kebaikan yang sama sekali. Itu Fir'aun tidak pernah sakit. Sakit kepala pun nggak pernah dia rasakan. Sakit kepala pun tidak pernah dia rasakan. Adalah pasti ada sakit, ada musibah. Begitu akan tetapi tetap dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kepada hambanya diberikan ujian. Kemudian juga Nabi pernah berjalan kalau tangannya atau kakinya jaringnya itu tersangkut hingga terluka berdarah, kesakitan. Kemudian Nabi Muhammad sambil melihat pada jaringnya tersebut berkata, "Ma anti illa tusba'in damiti wa fi sabilillah ma lagini." Wahai jaringku, kamu hanyalah sebuah jari yang berdarah. Apapun yang menimpa engkau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala jadikan gerakan kita fi sabilillah, ucapan kita fi sabilillah. Nah, juga hati-hati, ada hal yang bisa bikin balak. Ini sebenarnya ini Tuhan maksudnya. Jadi kan kita ada hal-hal yang bisa menolak balak, ada hal-hal yang bisa membuat balak.
Singkatnya yang bisa ketinggalan maksiat dosa. Terus yang bisa membuat marah itu diantaranya adalah ucapan kita. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan dari ucapan. Artinya ada ucapan-ucapan tertentu menjadi kata kunci turunnya bala dan musibah. Ada ucapan tertentu. Kalau kamu ucapkan kena stroke. Kalau kamu ucapkan tahu divonis kanker. Kalau kamu ucapkan akan mesti masuk ruang operasi. Ada juga kata-kata yang kalau kamu ucapkan ketabrak. Kalau kamu ucapkan bisa kehilangan motor. Kalau kamu ucapkan bisa menyebabkan penyakit atau musibah menimpa diri, keluarga, anak atau istri atau orang tua. Ada kata-kata yang begitu. Ada juga beberapa kalimat yang kalau diucapkan membuat pengucapnya meninggal su'il khatimah alias di luar Islam atau kebilangan dari al-bala muwakkal bil mantiq. Itu musibah, ada kata kuncinya, hati-hati. Jaga mulut kita dengan benar, jaga mata kita dengan benar. Terkadang orang melihat yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, akhir hayatnya tidak bisa mengucap dua kalimat syahadat karena belum bertaubat kepada Allah Ta'ala dari pandangan yang haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari keburukan, Allah Ta'ala jaga kita dari bala dan musibah. Rasulullah bilang kata Imam Al-Haddad, ada sedikit tertentu, ada amalan tertentu, ada adab sunnah Nabi yang diajarkan di saat, di waktu, di tempat tertentu. Kalau kamu tidak lakukan, tidak kamu baca, tidak kamu amalkan, terus kamu terkena hal buruk atau musibah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Karena